Kala Toyota rayakan HUT ke-73 dengan gebiar spesial di Mari Makassar. Aksi heroik seorang kakek, selamatkan cucu, nyawanya jadi taruhan. 4 mobil dinas Pemka Bulukumba hangus terbakar di area kantor Bupati. Revisi UU Pemerintahan Daerah masuk prolegnas, pemerintah susun daftar inventarisasi masalah. Kala Toyota berkomitmen untuk selalu memberikan pelayanan dan penawaran terbaik kepada seluruh kalangan, terlebih saat Kala akan menapaki usia ke-73 tahun pada 2025 ini. Momen spesial pun dihadirkan Kala Toyota lewat Gebiar 73 TH Kala, sebuah program istimewa yang disajikan secara atraktif dan menarik. Gelaran kegiatan ini dimulai dari tanggal 9 sampai dengan 19 Oktober 2025 di Ratu Indah, Mari. Bukan sekadar event, program ini juga menjadi jalan bagi Kala Toyota agar dapat lebih dekat dengan masyarakat sekaligus memberikan berbagai benefit yang menguntungkan. Nantinya, akan dipamerkan 12 unit andalan Toyota, dari low-cost green car hingga premium. Gebiar 73 TH Kala dengan bangga menyuguhkan sejumlah program penjualan dan layanan yang membuat pelanggan semakin puas. Mulai dari tukar tambah berhadiah, servis berhadiah hingga test drive berhadiah. Salah satu pelanggan Kala Toyota Imran mengaku sangat antusias dengan kegiatan yang dihadirkan di Gebiar 73 TH Kala tersebut. Tertarik meminang Toyota Rush pada 2022 lalu, ia mengungkapkan mobil tersebut memiliki performa mesin yang tangguh. Promo layanan servis kendaraan, kata Imran, menjadi salah satu yang dinantikannya. Menurutnya, layanan yang ditawarkan oleh Kala Toyota selalu memberi kemudahan dan juga cepat. Aksi heroik seorang kakek berakhir tragis di kawasan Pintu Air Indah Bosowa, Jalan Manunggal 22, Kelurahan Tanjung Bunga, Kecamatan Tamalate, Kamis 9 Oktober. Pria bernama Tutu Daeng Rani, 67, meninggal dunia setelah berhasil menyelamatkan cucunya yang terseret arus deras. Kepala BPBD Kota Makassar, M. Fadli Tahar, mengatakan peristiwa itu terjadi sekitar pukul 11.46 WITA saat korban memancing bersama cucunya di tepi pintu air. Berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Kota Makassar, sang cucu yang tengah berenang di pinggiran aliran air tiba-tiba terseret arus. Melihat hal itu, Tutu Daeng Rani langsung terjun ke air tanpa berpikir panjang. Ia berhasil mendorong cucunya ke tepian, namun dirinya justru kembali terseret oleh arus deras dari arah pintu air. Upaya pencarian pun dilakukan oleh tim gabungan dari BPBD Makassar, Damkar, Basarnas, TNI Polri, serta masyarakat sekitar. Fadli mengatakan korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada pukul 15.30 WITA. Ia menambahkan, proses evakuasi berjalan lancar karena akses menuju lokasi dapat dijangkau kendaraan roda 2 dan 4. Setelah dievakuasi, jenazah korban diserahkan kepada keluarga di rumah duka, Jalan Baji Pamai V nomor 3, Makassar, untuk dimakamkan. Fadli mengimbau warga agar lebih berhati-hati saat beraktivitas di sekitar pintu air atau saluran besar, terutama di musim hujan ketika debit air bisa meningkat secara tiba-tiba. Mobil tak kasih pindah mobil. Kita pindah di situ, pindah ke situ. Wih, tak bakar ya. Sebuah insiden kebakaran hebat melanda area parkir kantor Bupati Bulukumba, Sulawesi Selatan, pada Kamis siang, September 10. Peristiwa tragis ini menyebabkan 4 unit mobil dinas milik pemerintah Kabupaten Bulukumba hangus dilalap api. Kebakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul 13.52 WITA di area parkir yang berlokasi tak jauh dari gedung Amatoa yang sedang dalam tahap pembangunan. Petugas pemadam kebakaran segera dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan kobaran api yang dengan cepat meluas dan membakar kendaraan-kendaraan yang terparkir. Menurut keterangan awal dari lokasi kejadian, api diduga bermula dari sebuah rumah pekerja yang berada di sekitar area parkir mobil dinas. Kobaran api yang membesar dengan cepat merembet dan menyambar 4 kendaraan roda 4 yang terparkir berdekatan. Kerugian material ditaksir cukup besar mengingat 4 mobil dinas tersebut kini berada dalam kondisi rusak berat. Beruntungnya, tidak ada laporan korban jiwa dalam insiden ini. Menurut kesaksian salah seorang pegawai, Indra, api dengan cepat membesar karena tiupan angin kencang yang mempercepat proses pembakaran. Sampai saat ini belum diketahui identitas dari pemilik kendaraan yang terbakar, begitupun dengan penyebab kebakaran. Akibat kebakaran ini puluhan ASN yang bekerja di kantor Bupati lari berhamburan.
Sementara itu, hampir semua armada pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api yang sudah merambah ke bangunan baru Gedung Amatoa yang tepat berada di samping kantor Bupati Bulukumba. Urusan desa sudah dibagi-bagi, ada pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Pemerintah pusat memastikan revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah resmi masuk dalam program legislasi nasional, Prolegnas, tahun berjalan. Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, bersama Kemenko Polhukam kini tengah menyiapkan daftar inventarisasi masalah, DIM, sebagai dasar pembahasan bersama DPR RI. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperbarui regulasi yang telah berlaku selama hampir 11 tahun agar lebih sesuai dengan tantangan pemerintahan modern. Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri, C.K. Firgowansyah, menjelaskan bahwa pembahasan DIM dilakukan untuk memetakan persoalan kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Menurutnya, DIM akan menjadi panduan penting dalam penyusunan pasal-pasal perubahan yang relevan dengan kondisi terkini penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dia menambahkan bahwa pembahasan DIM merupakan langkah awal dalam proses harmonisasi regulasi yang mengatur hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Melalui pembahasan bersama lintas lembaga, pemerintah ingin memastikan agar hasil revisi undang-undang tersebut memiliki landasan faktual yang kuat dan berorientasi pada efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Menurut CK, pembaruan regulasi ini penting mengingat Undang-Undang 23 2014 telah berjalan selama lebih dari 1 dekade. Dalam kurun waktu tersebut, banyak dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang memengaruhi pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.